Mohon perhatian Bapak-Bapak di depan karena pertama kepada Ibu Camat Kecamatan Kota Mana kami persilakan. Pengurus kotaku bahwa hari ini kita akan mengadakan sosialisasi masalah pembangunan tempat kuliner dan tempat hiburan. Dananya dari mana? Nanti Pak Pendakop yang beritahukan. Kita ada program dari Balai dan Bengkulu. Alhamdulillah di kecamatan kota banyak Pak, banyak yang telah dibangun untuk lingkungan. Kemarin ada program kotaku. Kotaku apa? Rupanya kota itu kepanjangan kota tanpa kumuh. Dari tahun berapa Pak RT? Bukan sudah dapatkan siring, gedung itu kan, gedung sampah. Itu dari dana ini. Nanti mungkin Pak Sony atau Pak Pendakop yang akan lebih menjelaskan perihal masalah dana. Saya di sini sebagai pimpinan wilayah, fungsi kami pengawasan dan tempat koordinasi. Alhamdulillah dengan adanya dana ini kita tentunya bersyukur sekali karena banyak yang belum dapat didanai oleh daerah dan didanai oleh provinsi. Untuk mensukseskan pembangunan ini. Nah ini misalnya ketika kami bangun pasar ini, Perindako, penanggung jawab secara administrasi, keuangan dan hukum adalah Perindako. Tapi bangun ini karena dia bersifat pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab kita galau. Kita semua, kita jangan galau. Kita semua. Ada pedagangnya, ada masyarakatnya, UMKM saya. Kemudian ada tadi pengelola parkir, pengelola pasar di sini. Nah itu mari kita bahu-bahu menyelesaikan pembangunan ini secara tuntas, cepat, dan tentunya aman pada akhirnya bermakna. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia menurut kami, karena program kotaku adalah bagaimana masyarakat di sekitar Kabupaten Kota Medan bisa mengalami kemajuan dalam sisi ekonomi pendapatan. Maka katanya aku mengutip dari Pak Tony bahwa timbulnya ide untuk membuat gedung kuliner khas Bengkulu Selatan karena nekat katanya, nekat. Dan perlu kami kabarkan bahwa pembangunan gedung kuliner ini adalah salah satunya adalah Bengkulu Selatan. Cuman 2 kabupaten di Provinsi Bengkulu periode ini, betul betul mendapatkan bantuan gedung kuliner ini. Satu di Curug,
ya, dan 2 di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tadinya mereka bingung di mana menempatkan. Ternyata atas bantuan pemerintah daerah di Bengkulu Selatan, maka lokasi di Pakan Kutau ini dapat. Hanya gedung itu ya kita runtuhkan itu, galaknya pinggang mesti. Menggado pula selaku, itu direncanakan. Sementara ini nanti akan diterangkan oleh Pak Tony. Sementara ini ada 3 item itu yang akan kita bangun. Udah banyak yang disampaikan materi-materi. Jadi saya mungkin lebih ke awal cerita harapan ke depan bagaimana terkait pembangunan kedepan. Jadi seperti disampaikan Pak Dali tadi, awal mula kemarin dari bulan Februari akhir 2021 itu kami dapat informasi, dapat permintaan, dan hasil ini juga hasil diskusi bersama antara kami, pihak manajemen Kotaku di Provinsi Bengkulu, Kotaku di pusat. Jadi kami mengharapkan sebenarnya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini ada kegiatan yang tidak hanya sebatas fisik biasa. Kegiatan seperti pembangunan pusat kuliner, pembangunan yang lainnya yang punya efek tidak hanya untuk cukup pembangunan fisik biasa, bangun siring, bangun jalan, ada hal lain yang dibangun. Jadi dari hasil diskusi, dari hasil KBIK yang kami lakukan, rapat-rapat yang kami lakukan, alhamdulillah Bengkulu Selatan dapat 1 slot PPMK ini. Awalnya kemarin yang pada dasarnya dapat mengusulkan itu 3 kelurahan. Kelurahan Tibul, Kelurahan Padang Kapuk, dan Kelurahan Kota Medan. Awalnya Kelurahan Kota Medan ini tidak punya lahan awalnya. Yang ada lahan itu Kelurahan Tibul dan Padang Kapuk. Itu lahan pihak ketiga awalnya. Nah, setelah kita mainkan usulannya 2 untuk Tibul sama Padang Kapuk. Tetapi di Jakarta itu dicoret statusnya kan tidak bisa, karena di tahun 2020 di Bangka Belitung ada temuan tanah yang milik pihak ketiga, bukan tanah milik Pemda, itu hanya dipinjam pakai, sedangkan kalau pihak ketiga itu harus hibah total kepada Pemda tanahnya kan. Nah, jadi itu jadi temuan. Jadi akhirnya tanah-tanah yang sifatnya milik pihak ketiga akhirnya dicoret, nggak bisa untuk unsur kegiatan PPM lebih ini. Itu akhirnya Padang Kapuk dan Tibul akhirnya dicoret, nggak bisa ikut. Nah, boleh ikut tapi harus punya lahan Pemda. Kita pusing, jadi gimana? Akhirnya diskusi sama kawan-kawan di Bapeda sama ini kawan-kawan Perindak. Jadi bisa nggak? Awalnya nggak bisa di lingkungan pasar Kutau. Di lingkungan pasar itu nggak bisa, karena itu sudah ada marketnya biasanya untuk pasar, wilayah pengembangan pasar itu bagaimana itu sudah tersedia biasanya kan. Nah, jadi setelah kami dapat justifikasi dari Jakarta, dari pusat, itu bisa dengan catatan memang ada hibah walaupun sifatnya pinjam pakai dari Pemda kepada masyarakat pengelola nanti. Nah, sudah kita diskusi ke Bapeda, sudah diskusi ke kawan-kawan di Dinas Perindakom, akhirnya dapat kita ada lahan, pemanfaatan lahan di Pasar Kutau untuk kegiatan pembangunan pusat kuliner ini. Dan ke proses kita diskusikan kembali, kita buat perencanaan awalnya, desain awalnya, proyek awalnya bersama-sama dengan masyarakat dan kawan-kawan di Dinas Perindakom. Jadi perencanaan kegiatan ini itu seluruhnya dilakukan oleh masyarakat bersama Dinas Perindakom. Kami hanya memfasilitasi saja, Pak. Jadi kami dari program Kotaku hanya memfasilitasi yang seluruh kita bergerak karena apa yang menjadi kondisi sebelum itu kalau ini dari
kebersihan itu Susumila mengikuti penyelenggaraan Bogor. Kedengaran nggak? Nah, jadi kebersihan itu Susumila mengikuti penyelenggaraan Bogor. Kedengaran nggak? Oh ini belum sampai ya? Ayo. Oke. Susumila ya, tapi mau kopi kayak juga enggak, lantak aku nggak sih? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Dali sebagai koordinator untuk program bantuan Kotaku ini, boleh diceritakan Pak, bagaimana kondisi pasar Kutau saat ini Pak? Terima kasih. Diketahui bahwa pasar Kutau ini kondisinya sampai saat ini seperti yang dapat kita lihat, kondisinya kurang bagus, kurang terjaga kebersihannya, sampah ada banyak di mana-mana, kemudian tatanan pembangunan, kemudian sistem jual beli yang ada di sini agak kurang bagus. Nah karena itulah dari melalui program Kotaku, maka kita sebagai LKM, Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Medan, usaha untuk bagaimana membuat pasar Kutau ini menjadi pusat dari transaksi jual beli melalui program pengadaan pembangunan usaha kuliner dan hiburan rakyat di khususnya di Kota Medan ini. Nah jadi untuk menanggulangi hal-hal yang demikian itu, maka melalui program Kotaku yang akan diselenggarakan oleh LKM Maju Bersama Kelurahan Kota Medan, maka kami berpikir melalui prosesnya nanti tatanan ekonomi dan kemudian tatanan transaksi jual beli di pasar Kutau ini akan terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu harapan kami. Terima kasih Pak ya. Ya.